Ya, para sahabat kebenaran, kita saat ini akan memasuki sesi tanya jawab. Kami masih menantikan juga komentar pertanyaan Anda. Dan saat ini sudah masuk satu pertanyaan dari Pak Made Suyandinata. Ini salah satu penonton setia kita di acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Beliau bertanya, Dr. Stephen, bagaimana dengan Lukas 16 ayat 25, saya baca dulu nih. Oke. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat ini kesannya Lazarus masuk ke tempat yang nyaman karena keadaan sewaktu menderita di dunia. Saya tidak menemukan adanya iman di cerita ini. Mohon pencerahannya. Ini bagaimana, Dr. Stephen? Baik. Jadi pertanyaan yang baik ya dari Pak Made, Pak Sulan Made. Dan begini, jadi seluruh Alkitab itu adalah suatu kesatuan yang sinkron, gitu ya. Jadi jelas bahwa Tuhan menginginkan iman, ya, untuk orang bisa diselamatkan. Mengenai di dalam cerita ini sendiri, katanya tidak ada indikasi iman. Sebenarnya ada, walaupun implisit ya, yaitu di tadi yang kita bilang ayatnya yang ke 28, 29, ketika misalnya si orang kaya ini mau mencegah 5 orang saudaranya untuk masuk ke neraka atau masuk ke tempat yang penuh penderitaan itu, apa kata Abraham? Kan di ayat 28 ya, masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh kan, supaya mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Lalu ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi intinya, kunci supaya tidak masuk dalam neraka menurut Abraham adalah memperhatikan atau mempercayai apa yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Artinya kuncinya sudah ada di sana. Gitu. Kuncinya sudah ada. Apa yang ditulis oleh Musa dan para nabi kalau begitu? Yang ditulis oleh Musa dan para nabi adalah Alkitab sebenarnya. Gitu. Jadi kunci supaya tidak masuk neraka sudah ada dalam Alkitab dan itu harus dipercayai. Harus dipercayai, harus diyakini. Makanya di ayat yang ke-31 Abraham berkata, atau ayat 30 ya, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka akan bertobat. Nah, kembali, jadi kunci untuk tidak masuk neraka adalah apa? Bertobat. Begitu. Jadi walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi kesimpulan logisnya adalah kenapa Lazarus tidak masuk ke tempatnya orang kaya ini sama-sama dengan dia. Kuncinya adalah bahwa Lazarus memiliki pertobatan dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa dan para nabi, ya, sebagaimana di bagian akhir dari cerita ini dinyatakan gitu. Jadi sekali lagi kita harus melihat secara holistik begitu apa yang dinyatakan di seluruh perikop ini plus seluruh Alkitab yang lain gitu ya. Ya, baik para sahabat kebenaran, kami masih menantikan pertanyaan Anda dan kami juga mempunyai WhatsApp group yang dimana Anda bisa bergabung di dalamnya dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jika sepanjang 1 jam ke depan ini Anda masih punya banyak pertanyaan. Baik, kita masih akan bertanya. Ya, ini ada pertanyaan kedua dari saudara Lawrence Napitupulu. Izin tanya Pak, saya masih bingung. Orang zaman perjanjian lama dan baru yang sudah lahir baru, jika mati masuk alam maut dahulu. Kemudian bagaimana dengan Musa dan Abraham? Apa mereka langsung ke sorga? Oke, baik. Ini pertanyaan dari Dr. Lawrence ya. Ya. Dan begini, orang PL dengan orang PB justru berbeda. Ada perbedaan antara orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru karena orang perjanjian baru itu hidup setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu yang mengubah segala sesuatu. Karena Yesus disebut sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dan antara orang mati gitu. Dan barulah setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian kembali ke sorga, baru yang lain bisa menyusul sebenarnya, gitu. Karena Yesus adalah yang nomor 1. Jadi mengenai Hades dan Seol ini tadi kita bilang sebenarnya
itu untuk orang di perjanjian lama gitu. Makanya tadi saya bilang ada 3 kompartemen di Hades atau Sheol ya. Yaitu yang nerakanya itu ya, tempat penyiksaan, lalu ada jurang yang tak terseberangi ya, kemudian ada pangkuan Abraham atau tempat yang baik ya, yang bisa juga disebut sebagai Firdaus sebenarnya ya. Tuhan Yesus pernah bilang sama penjahat di sampingnya, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus gitu. Jadi ini disebut Firdaus juga. Dan lalu, jadi kalau pertanyaannya apakah Musa dan Abraham mereka mati langsung ke sorga? Tidak, jawabannya tidak. Begitu. Buktinya Abraham ada di sini dalam cerita ini kan, kan belum sorga itu. Jadi belum sorga, makanya dia masih bisa pandang memandang antara si orang kaya ini dengan Lazarus dan Abraham. Jadi itu belum sorga begitu. Karena kalau ada orang bertanya, kalau itu sorga, kok dari sorga bisa ngelihat neraka, terus orang neraka bisa lihat sorga gitu kan? Agak lucu juga begitu. Kok si Abraham dan Lazarus kalau memang dia di sorga bisa ngelihat si orang kaya ini bisa ngelihat di sorga. Tapi bukan, ini belum sorga. Itu masih di alam maut tadi itu. Tapi alam maut bagian yang baiknya begitu, Firdaus atau pangkuan Abraham. Jadi ketika Musa dan Abraham mati, mereka tidak langsung ke sorga, mereka masuk ke situ dulu begitu. Nah, setelah kebangkitan Yesus, baru Yesus membawa, kalau kita baca di Efesus itu, membawa tawanan-tawanan. Jadi ketika dia naik ke sorga, dia membawa orang-orang yang dari Firdaus ini, dan sekaligus Firdausnya dibawa juga ke sorga. Begitu dibawa ke sorga, sehingga Firdaus ada di sorga sekarang. Kalau kita baca Paulus menulis di 2 Korintus, dia diangkat ke Firdaus, sudah di sorga di situ. Ya, jadi di perjanjian baru kalau kita mati, roh kita langsung ke sorga sekarang. Gitu ya. Tapi untuk orang PL tidak. Gitu ya. Mereka ke Sheol dulu, tapi setelah kebangkitan Yesus, roh mereka juga sudah dibawa ke sorga. Oke, cukup jelas ya, Dr. Lorenz tadi yang bertanya. Sekarang ada pertanyaan ketiga dari Bapak Mangasi Pandiangan. Dia berkata Allah itu digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih, penuh ampun, dan welas asih. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah seperti yang saya gambarkan di atas mau memasukkan ciptaannya ke neraka yang begitu mengerikan tersebut, Pak? Bukankah hal ini kelihatannya sangat kontras dengan sifat-sifat Allah? Bagaimana ini, Dr. Stephen? Ya, baik. Inilah yang tadi banyak kita bahas juga, begitu ya. Artinya begini, artinya apa ya? Kita bilang bahwa neraka itu adalah antitesis dari keberadaan Allah. Ya, karena orang yang mati secara rohani berarti terpisah dari Tuhan, gitu. Terpisah dari Tuhan. Dan ketika ciptaan itu terpisah dari penciptanya, maka ya dia kehilangan segala yang baik sebenarnya, ya, kehilangan segala yang baik dan sisa yang tidak baik, gitu. Nah, ya neraka itu adalah begini. Ada banyak hal tentang neraka masih misteri bagi kita. Sama seperti banyak hal tentang sorga itu misteri juga begitu. Tapi yang pasti neraka itu memang benar ada. Neraka itu untuk selama-lamanya. Neraka itu adalah tempat penderitaan, gitu ya. Dan masih ada kesadaran diri di neraka, gitu. Jadi mengenai penyiksaannya bagaimana, penderitaannya bagaimana, ya kadang-kadang Alkitab hanya menggambarkan ada api di situ, ya, ada kegelapan, ada ratap tangis, dan sebagainya. Intinya menggambarkan suatu suasana yang penuh dengan keputusasaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dibilang, bukankah itu bertentangan dengan sifat kasih Allah? Justru yang kita bilang tadi itu, ya, bahwa Allah sudah begitu mengasihi, melakukan segala-galanya, bahkan mengorbankan dirinya untuk supaya manusia tidak masuk ke sana, gitu. Di situ letak kasih Allah sebenarnya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. WhatsApp ya, atau telepon ini ya? Ya, dari telepon ya. Telepon. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Jack dari Palmerah. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak? Pak, dari namanya siapa, Pak? Dari Palmerah. Dari Palmerah. Dari Jack Panotona di Ya. Palmerah. Iya. Saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama, itu kalau kita berbicara tentang neraka,
apakah di neraka itu tingkat penghukumannya berbeda-beda? Ada yang paling berat sampai yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang kedua saya ingin tanyakan, bagaimana konsep api penyucian di dalam suatu doktrin agama tertentu? Apakah itu sesuai dengan konsep neraka atau masalah yang lain? Gitu aja, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dia bertanya dari Palmera, apakah tingkat hukuman di dalam neraka itu berbeda-beda? Mungkin maksudnya apakah ada neraka itu punya tingkat yang tingkat 1, tingkat 2 penghukumannya berbeda? Terus tentang konsep api penyucian ini, apakah ini yang dimaksud neraka atau bagaimana? Baik. Jadi di neraka memang hukuman untuk tiap orang berbeda-beda. Dia berbeda-beda dan ini konsep yang diajarkan Alkitab, walaupun Alkitab tidak memakai istilah tingkat memang gitu. Jadi kita tidak bisa membayangkan neraka itu kayak gedung misalnya atau kayak apa ya, ada atau kayak level-levelnya lah begitu ya, neraka tingkat begini, tingkat begini. Alkitab tidak menyebut neraka itu banyak tingkat. Namun Alkitab memang ada mengatakan bahwa tiap-tiap orang akan menerima penghakiman sesuai dengan apa yang dia perbuat gitu ya. Misalnya tadi di Wahyu 20 ayat 12 di situ kan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi menurut perbuatan mereka gitu ya. Jadi masalah masuk surga atau masuk neraka itu bukan berdasarkan perbuatan, masuk surga atau masuk neraka, tapi masalah apakah kita istilahnya dosa kita ditanggung atau tidak gitu ya. Dan dosa kita ditanggung atau tidak itu tergantung kita mau menerima Yesus atau tidak, menerima apa yang Yesus lakukan atau tidak. Karena sebenarnya Yesus sudah bayar untuk semua manusia, hanya kita mau pakai atau tidak. Ya. Kalau Anda mau bertobat dan terima Tuhan Yesus pada hari ini, Anda dihitung dosa Anda selesai gitu. Dan bukan berdasarkan perbuatan Anda bisa masuk surga. Jadi masuk surga, masuk neraka bukan berdasarkan perbuatan. Namun perbuatan kita akan menentukan, misalnya orang yang masuk surga, maka perbuatannya akan menentukan pahala yang dia terima. Gitu. Demikian juga orang yang masuk neraka, perbuatan yang dia lakukan akan menentukan jenis hukuman atau tingkat hukuman yang akan dia terima. Begitu ya. Besar kecilnya boleh dibilang begitu. Ya. Jadi Tuhan itu maha adil. Jadi katakanlah misalnya Hitler yang sudah membunuh jutaan orang gitu ya, tentunya akan berbeda ya hukumannya dengan orang yang katakanlah ya mungkin dia tidak masuk neraka karena dia tidak percaya Yesus, walaupun dia hidupnya dalam tanda kutip ya baik-baik saja sepertinya, sepertinya baik-baik saja, namun dia tidak percaya Yesus. Ya Alkitab bilang dia terhilang, itu dia terhilang, sangat sayang sekali, gitu ya. Tapi dia tetap ada dosanya dan dia harus dihukum, ya, tapi pasti berbeda dengan katakanlah pembunuh jahat dan lain sebagainya. Yang kedua ini tentang api penyucian. Apakah benar, sama, Dr. Stephen, dengan neraka? Api penyucian. Jadi api penyucian ini suatu konsep yang sepertinya ada sedikit disinggung di dalam kitab-kitab apokripa gitu ya. Nah, kitab-kitab apokripa tapi tidak ada dalam Alkitab. Gitu. Jadi ada suatu konsep bahwa api penyucian itu orang masuk ke api penyucian ya, lalu setelah sekian lama disucikan di situ baru dia masuk surga begitu ya. Dan konsep ini oleh gereja tertentu gitu ya. Misalnya Katolik punya konsep mengenai api penyucian ya. Jadi pengajarannya adalah mereka punya namanya sakramen ini pengakuan dosa gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu mati ya, dan semua dosanya sudah diakui, maka langsung masuk surga katanya. Tapi kalau ada dosa yang nggak sempat diakui katanya, maka masuk ke api penyucian dulu. Baru setelah itu, setelah sekian lama baru masuk surga begitu. Tetapi coba kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma, katakanlah Roma pasal Roma 8 ayat 1 misalnya ya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya, jadi bagi siapapun yang sudah diselamatkan, sudah beriman kepada Yesus Kristus, tidak ada lagi penghukuman katanya, tidak lagi penghukuman, jadi tidak akan terancam
oleh api penyucian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi konsep api penyucian sebenarnya sedikit mubazir di dalam Alkitab yang sesungguhnya, begitu ya. Karena kalau misalnya orang itu tidak berada dalam Yesus, maka memang nggak akan bisa masuk surga, dia pasti masuk neraka. Sedangkan kalau orang yang percaya Yesus, maka dia juga tidak akan dihukum, melainkan dia masuk surga. Begitu. Jadi tidak ada gunanya api penyucian ini sebenarnya, dan tidak ada konsep itu di dalam Alkitab sebenarnya. Begitu. Oke, cukup jelas tadi jawaban dari Dr. Steven. Dan ini juga ada pertanyaan dari saudara Tantio Prasetya. Selamat sore Pak Steven, saya ingin bertanya. Kita tahu jumlah yang masuk surga akan penuh. Bagaimana dengan yang masuk neraka, Pak? Terima kasih, Pak. Apakah benar ini? Pertanyaannya juga saya sedikit bingung. Jumlah yang masuk surga akan penuh, bagaimana dengan yang masuk neraka? Ya, mungkin maksud dari saudara Tantio ini, dia mengacu ke ayat yang berkata jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa akan masuk, itu ada di Roma pasal 11 gitu ya. Dan tentu maksudnya penuh di sini bukan dalam pengertian sorga udah nggak muat lagi begitu. Wah, sorganya nggak muat ya, berdesak-desakan nanti, itu bukan seperti itu. Tapi maksudnya penuh di sini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ketahui begitu ya, sesuai dengan program Tuhan lah begitu ya, sesuai dengan program Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah ada ya konsep yang serupa tentang neraka begitu ya, tentang neraka, dan Alkitab tidak ada menyebut masalah neraka penuh begitu ya. Kalau penjara di kita kadang-kadang penuh ya, overload katanya, over capacity ya, tapi kalau neraka tidak ada konsep penuh sebenarnya begitu ya. Tetapi ya makanya sorga juga sebenarnya bukan penuh dalam pengertian tadi udah nggak muat lagi sebenarnya gitu. Tapi maksudnya barang siapa yang memang mau menerima kebenaran, sudah menerima kebenaran, tidak ada lagi yang lain gitu ya. Tapi neraka itu ya ini, kalau kita baca neraka itu awalnya ditujukan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi kemudian manusia juga yang tidak percaya juga masuk begitu. Jadi rupanya ya kapasitasnya ada aja begitu ya. Jadi mungkin ada satu ayat ya. Sambil ini saya cari deh, boleh masuk ke pertanyaan berikutnya. Iya, pertanyaan berikutnya yaitu Wahyu 20 ayat 1, ada dikatakan malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Apakah ini yang disebut malaikat yang menjaga neraka? Karena ayat 2-nya dia mengatakan menangkap iblis atau Satan, mengurungnya selama 1000 tahun di dalam jurang maut dan seterusnya begitu. Oke, ya, jadi ada malaikat yang ini ya turun dari jurang ya. Turun dari surga memegang anak kunci. Jadi apakah ini malaikat yang menjaga neraka gitu ya? Nomor satu kita melihat bahwa ini bukan malaikat jahat ya, ini malaikatnya Tuhan. Jadi malaikat Tuhan ini karena dia menangkap ini iblis, dia menangkap iblis. Jadi dia bukan ini, jadi membantah konsep bahwa neraka itu punya iblis gitu, bukan ya. Jadi saya rasa malaikat ini hanyalah, ingat malaikat itu kan pelayannya Tuhan. Jadi ini salah satu malaikat yang Tuhan mungkin kasih jurisdiksi untuk mengurus masalah ini, begitu ya. Jadi kita nggak dikasih tahu namanya. Tentu malaikat punya nama, tapi kita nggak dikasih tahu. Kebanyakan kita hanya ada 2 nama Alkitab yang disebut dalam Alkitab, 2 nama malaikat yang disebut dalam Alkitab, yaitu Mikael dan Gabriel gitu ya. Jadi ya ini salah satu malaikat Tuhan begitu yang memang ditugaskan untuk tugas ini begitu ya. Mengenai apakah memang dia yang ngurus neraka dalam tanda kutip, ngurus bagaimana ya kita nggak tahu juga sih gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan masuk ini Dr. Steven dari Selwi Wijaya Bermawi. Baik. Sore Pak, mau tanya, dalam Wahyu 20 ayat 14 dikatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini ayat yang kita baca tadi, itulah kematian yang kedua, lautan api. Yang saya mau tanyakan, maut dan kerajaan maut maksudnya gimana ya Pak? Apakah ini 2 hal yang berbeda? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang baik. Jadi coba kita balik lagi. Wahyu 20 ayat 14, maut dan kerajaan maut. Jadi maut dan kerajaan maut inilah yang dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah Hades. Ya, jadi makanya tadi saya bilang Hades itu sendiri akan dilemparkan ke dalam
ke dalam lautan api begitu. Jadi ingat tadi Hades itu kan tempat, dan banyak teolog berpikir bahwa Hades ini adanya di perut bumi karena setiap kali orang mati Alkitab menggambarkan turun gitu ya. Jadi Hades ini memang bisa jadi ada di perut bumi. Tapi ingat bahwa peristiwa yang lautan api ini adalah setelah bumi dan langit lama itu dihancurkan gitu ya. Jadi bumi sudah dihancurkan. Nah, Hades tempat sementara, tadi Hades itu tempat sementara. Hades itu sendiri akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ada tempat yang temporer itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Sedangkan mengenai kerajaan maut ya. Jadi yang satu adalah Hades dan yang kedua adalah Thanatos. Jadi yang disebut sebagai maut itu Thanatos, kerajaan maut itu Hades katanya. Jadi Thanatos dan Hades. Thanatos itu dalam bahasa aslinya artinya memang kematian, itu kematian. Jadi maksud Tuhan adalah kematian itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi artinya di luar lautan api itu tidak akan ada kematian lagi. Ini berarti bahwa di langit baru dan bumi baru tidak ada kematian lagi maksudnya, begitu ya. Dan Hades pun sudah dilemparkan, jadi tidak ada lagi tempat sementara. Ya. Sudah final, artinya sudah final. Makanya di langit baru bumi baru semua sudah final. Ya, yang masuk ke langit baru bumi baru Yerusalem baru juga sudah final. Yang masuk ke lautan api juga sudah final. Tidak ada lagi tempat sementara Hades dan tidak lagi kematian, Thanatos. Oke. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk tadi dan sudah kami jawab. Kita akan menutup dengan kesimpulannya. Dr. Stephen, bisa disampaikan apa yang mau disampaikan bagian penutup kali ini? Baik. Sebagai kesimpulan, kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan, bahwa neraka itu ada. Ya, banyak orang hari ini tidak suka dengan fakta ini. Ya. Tapi Alkitab menegaskan neraka itu ada, neraka itu tempat yang benar ada, yang kekal, tempat hukuman bagi orang yang mati di dalam dosa-dosanya, yang tidak memiliki Kristus. Namun Allah begitu mengasihi Anda dan saya, sehingga Dia rela mati supaya kita tidak perlu masuk ke sana. Dan pertanyaannya adalah, jangan kita meragukan adanya neraka, jangan kita menolak itu, tapi pastikan diri kita sudah diselamatkan dari neraka, sebagaimana yang dikatakan, bahwa barang siapa yang percaya kepada Putra Tunggal Allah, maka ia bisa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pastikan itu adalah Anda dan saya. Ya, amin. Puji Tuhan. Para sahabat kebenaran, Anda sudah menyimak sepanjang hampir 1 jam ini, dan jika Anda masih ingin bertanya mengenai program ini, siaran kami hari ini, Anda dapat bergabung di grup WhatsApp yang sudah kami letakkan linknya di kolom komentar di screen Anda. Silakan Anda klik link itu dan gabung ke dalam grup WhatsApp ini. Sudah terdapat 3 narasumber kami yang akan siap untuk menjawab berbagai pertanyaan para sahabat kebenaran semua, baik tentang tema neraka, minggu-minggu kemarin tentang sorga, dan banyak hal yang Anda bisa tanyakan. Kami sangat bersuka cita bersama Anda masih menyimak sampai pada menit-menit terakhir acara ini, yang saat ini sudah memasuki episode ke-22. Kami masih tunggu terus partisipasi Anda dalam acara kami di episode-episode selanjutnya. Dan di akhir acara ini, kami bersama Dr. Stephen Riau ingin mengucapkan salam bagi Anda semua dengan ucapan Maranatha.